Setelah aku dikhianati oleh suami dan sahabat palsu, tak sengaja aku bertemu dengan seorang duda ganteng kaya raya yang bisa mengubah nasibku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman setia cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut, ataupun yang ingin berbagi kisah hidup yang pernah dialami, komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Malang, Kudus, Sumatera, Trenggalek dan Sidoarjo. Bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kucing, Sarawak dan Dubai. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Amira melangkah dengan langkah pelan namun pasti menuju ruang tamu, di mana suara tawa dan bisik-bisik yang tidak biasa terdengar. Keheningan yang semula menyelimuti rumah itu berubah menjadi sesuatu yang menggigit, menyesakkan dada. Bagas, suaminya, yang biasanya tampak begitu penuh perhatian, kini duduk di sofa dengan sosok lain yang Amira kenal baik. Intan, sahabatnya yang telah lama dianggapnya sebagai bagian dari keluarganya. Namun, hari itu, semuanya terasa berbeda. Amira berdiri terpaku di pintu, matanya terbelalak saat melihat mereka berdua, tidak lagi menjaga jarak yang seharusnya ada di antara suami dan sahabat. Intan memegang tangan Bagas, dan mereka berbicara dengan canda tawa yang seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Seketika itu, Amira merasa sebuah perasaan asing merayapi tubuhnya. Sesuatu yang lebih tajam dari luka, lebih dalam dari rasa sakit. Pengkhianatan. Tubuh Amira bergetar, matanya mulai berkaca-kaca, tetapi hatinya lebih keras dari apapun yang dapat dilihat oleh mata luar. Apa yang sedang kalian lakukan? Suara Amira serak, seperti tertahan di tenggorokan, suaranya hampir tak terdengar oleh telinga yang penuh kebohongan itu. Bagas dan Intan terkejut, wajah mereka berubah. Bagas berdiri terburu-buru, namun bukan untuk mendekat, malah menjauhkan diri. Amira, kita harus bicara, kata Bagas dengan nada terburu-buru, wajahnya menghindar dari pandangan istri yang selama ini ia cintai. Sahabatnya, Intan, hanya bisa duduk diam, menundukkan wajah, tidak mampu mengangkat pandangannya. Amira tahu, tetapi belum sepenuhnya siap untuk menerima kenyataan yang begitu kejam. Jadi ini yang kalian sembunyikan selama ini? Amira bertanya, suaranya meluncur tajam, seolah menghujam jantung mereka. Bagas berusaha memberi penjelasan. Amira, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Intan dan aku, kami hanya saling mendukung dalam pekerjaan. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, terlalu sibuk mengejar karirmu. Kamu tidak memberi perhatian yang cukup. Aku merasa terabaikan, merasa sendirian. Intan, yang biasanya penuh perhatian dan selalu ada untuk Amira, kini justru mengangguk pelan. Maafkan kami, Amira. Kami tidak bermaksud melukai perasaanmu, tapi kamu terlalu sibuk bekerja. Bagas butuh perhatian yang lebih. Amira merasa dunia runtuh di sekitarnya. Kedua orang yang selama ini ia percayai, yang seharusnya menjadi tempat untuk pulang, kini malah meremukan hatinya dengan alasan yang begitu dangkal. Semua yang telah ia berikan, semua pengorbanan, seolah tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka malah menyalahkan Naila, putri mereka yang masih remaja, yang selalu berusaha membuat mereka bangga. Karena katanya, terlalu sibuk dengan pekerjaan, dan tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Amira merasakan air matanya mulai jatuh tanpa bisa ia tahan. Setiap tetes yang mengalir adalah simbol dari segala harapan yang hancur. Jadi, kalian memilih untuk mengkhianati aku, memilih kebohongan ini sebagai solusi? Ini semua salahku?
Suara Amira hampir tidak terdengar lagi, tenggelam dalam rasa sakit yang begitu dalam. Namun, meski hati Amira remuk, ia tetap berdiri tegak. Sementara itu, Naila yang baru saja masuk ke dalam rumah, mendengar semua perbincangan itu. Wajahnya pucat, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Naila hanya bisa berdiri di sana, terpaku, bingung, dan terluka. Ia tahu, sekarang bukan hanya hubungan orang tuanya yang retak, tetapi seluruh fondasi kehidupannya yang dibangun dengan kasih sayang itu juga mulai hancur. Amira menatap Bagas dan Intan, matanya penuh air mata namun bersinar dengan keteguhan yang luar biasa. "Aku tidak tahu siapa lagi yang bisa aku percayai dalam hidup ini," ujarnya pelan, lalu berbalik meninggalkan mereka berdua yang hanya bisa menatap punggungnya dengan rasa bersalah yang tidak bisa diungkapkan. Hari itu, tidak hanya sebuah pengkhianatan yang terjadi, namun juga sebuah awal yang lebih pahit dari segala yang Amira bayangkan. Sebuah pengkhianatan yang mengubah hidupnya, hidup Naila, dan juga rumah tangga mereka selamanya. Amira berdiri di depan pintu rumah yang dulunya penuh dengan kenangan manis. Tempat ia dan Bagas membangun kehidupan bersama, tempat ia menghabiskan hari-harinya dengan harapan akan masa depan yang penuh cinta. Namun, hari itu, rumah itu terasa begitu asing, seolah-olah bukan lagi miliknya. Tidak ada kehangatan yang dulu menyelimuti setiap sudutnya, hanya dingin yang menusuk hingga ke tulang. Bagas berdiri di sana, dengan wajah yang tak terbaca, tapi hatinya sudah tertutup rapat. Ia menatap Amira dengan mata yang dingin, seolah-olah wanita yang pernah ia cintai tidak lebih dari seorang asing yang tak berarti apa-apa. Di sampingnya, Intan berdiri dengan sikap yang lebih tenang, namun jelas, ekspresinya adalah ekspresi kemenangan. "Amira," suara Bagas terdengar datar, namun tajam seperti pisau. "Aku sudah memutuskan untuk menceraikanmu. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di tengah siang bolong. Amira merasa seakan dunia berhenti berputar. Ceraikan? Bagas, suaminya, yang dulunya begitu penuh kasih, kini dengan mudahnya mengucapkan kata-kata itu, seolah-olah ia adalah orang lain, bukan pria yang pernah berjanji sehidup semati di depan altar. "Bagas, kamu benar-benar yakin?" Suara Amira bergetar, namun ia berusaha menahan air matanya. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan mereka. Bagas mengangguk. "Aku sudah membuat keputusan, Amira. Ini untuk kebaikan kita semua. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi. Intan akan tinggal di sini. Kamu harus pergi." Amira terpaku. Pikiran rasionalnya berusaha memahami, tapi hatinya tidak bisa menerima kenyataan ini. Semua yang ia miliki, semua yang pernah ia perjuangkan, terasa hancur begitu saja dalam hitungan detik. Ia melihat ke arah Intan, yang kini duduk di kursi ruang tamu, menyandarkan tubuhnya dengan tenang, seolah semuanya adalah hal yang wajar. Amira menggigit bibirnya, menahan amarah yang hampir meledak. "Jadi, kamu mengusirku begitu saja? Apa kamu benar-benar tidak peduli dengan apa yang aku alami, Bagas?" Bagas tidak menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangannya, seperti menghindari tatapan Amira yang penuh dengan luka dan tanya. Intan yang duduk di sudut ruangan itu hanya menghela napas. "Sudahlah, Amira. Ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kamu harus menerima kenyataan," katanya dengan nada yang datar, bahkan seolah tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Amira merasa tenggorokannya tercekat. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya lemas, seolah tenaga yang ia miliki selama ini sudah terkuras habis. Ia menatap Intan dan Bagas, dua orang yang pernah ia anggap sebagai bagian terpenting dalam hidupnya, yang kini malah menjadi sumber dari segala penderitaan. "Bagas,
Aku hanya ingin mengambil barang-barangku. Setidaknya izinkan aku untuk itu, ujar Amira, suaranya serak dan penuh harap, meski ia tahu betapa kecilnya harapan itu. Namun, jawaban yang ia terima justru lebih menusuk. Tidak, Amira. Kamu tidak berhak lagi untuk itu. Semua barang di sini sudah bukan milikmu lagi. Pikirkan ini sebagai langkah awal untuk melanjutkan hidupmu tanpa aku. Jawab Bagas, suaranya tegas, bahkan sedikit angkuh. Amira merasa terhempas begitu keras. Tanpa kata-kata lagi, ia berbalik dan berjalan menuju pintu, meninggalkan rumah yang telah lama ia anggap sebagai rumahnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, seakan ia mengangkut beban dunia di pundaknya. Di luar sana, angin berhembus kencang, seolah turut merasakan kesedihan yang kini menghantui Amira. Ia keluar tanpa membawa apapun selain dirinya sendiri, tanpa kenangan, tanpa barang-barang yang pernah ia kumpulkan dengan cinta. Rumah itu, yang dulu penuh dengan gelak tawa dan harapan, kini tinggal kenangan. Intan dan Bagas tinggal di sana, mengubah tempat itu menjadi milik mereka. Namun, bagi Amira, yang lebih penting adalah bagaimana ia bisa kembali bangkit dari semua ini. Meskipun hatinya hancur, meskipun ia telah kehilangan segalanya, Amira tahu satu hal, ia masih memiliki dirinya sendiri. Dan itu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dicuri atau dirampas oleh siapapun. Amira merasakan dunia yang begitu sempit. Tidak hanya diusir dari rumah yang dulunya penuh dengan kenangan indah, namun kini reputasinya pun hancur tak bersisa. Langkahnya terasa semakin berat, apalagi ketika ia mendengar bisik-bisik di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka yang dulu begitu akrab. Masyarakat yang dulunya menyapanya dengan senyuman, kini menatapnya dengan pandangan sinis, penuh prasangka yang memojokkan. Intan, dengan kecerdasannya yang licik, sudah mulai menyebarkan fitnah yang begitu keji dan merusak. Amira yang semula dikenal sebagai wanita karir yang mandiri dan penuh kasih, kini dipandang sebagai sosok yang tak lebih dari seorang wanita yang egois dan materialistis. Kabar itu beredar begitu cepat, seolah angin yang membawa racun ke setiap sudut kehidupan Amira. Amira itu mandul, katanya gak bisa punya anak. Makanya Bagas mencari yang lain, ujar salah satu ibu-ibu di kompleks perumahan mereka, dengan suara pelan tapi cukup keras untuk terdengar oleh telinga Amira yang kebetulan sedang lewat. Kata-kata itu menggigit hati Amira. Ia merasa tubuhnya kaku, namun langkahnya terus dipaksa maju meskipun rasanya seperti ada batu besar yang menghalangi setiap gerakannya. Fitnah yang lebih pedih daripada apapun, bahwa ia tidak bisa memberi anak untuk Bagas. Padahal kenyataannya, Amira telah berjuang untuk menjaga pernikahan mereka, bahkan saat ada masalah dalam hubungan mereka, ia tetap berusaha memperbaikinya dengan segala cara. Namun, semua usahanya itu tak dihargai. Intan dengan kejamnya menggambarkan dirinya seolah sebagai wanita yang tak mampu memberikan apapun selain kekecewaan. Di pasar, di pertemuan sosial, di acara keluarga, Amira tak bisa menghindari tatapan penuh hinaan. Bahkan keluarga Bagas yang dulu memandangnya dengan penuh rasa hormat, kini turut menjauh. Mereka menganggap Amira sebagai sumber dari segala masalah. Bagas, yang seharusnya melindungi istrinya, malah membiarkan ini semua terjadi. Tidak hanya membiarkan, tetapi ikut serta dalam merusak reputasi Amira dengan diamnya, seolah ia setuju dengan tuduhan-tuduhan itu. Mungkin memang Amira terlalu terobsesi dengan karirnya. Sudah jelaskan, dia lebih mementingkan uang dan popularitas daripada keluarga. Bagas lebih baik tanpa dia, ujar kakak perempuan Bagas, Sinta, dengan nada yang menyakitkan hati Amira, yang tak pernah sekalipun membiarkan keluarganya terluka oleh kesibukannya. Amira merasa dihimpit dari segala sisi. Bahkan sahabat-sahabat yang dulu sering berbagi tawa dengannya, yang selalu mengaku mendukungnya,
kini malah mendukung segala kebohongan yang disebarkan oleh Intan. Mereka menghindarinya, menjauhinya, seperti ia adalah virus yang harus dijauhi. Amira merasa begitu sendirian, tak ada satupun orang yang ia percayai lagi. Di sebuah kafe, tempat yang dulu menjadi favoritnya dan Bagas, Amira bertemu dengan salah satu teman lama yang masih berhubungan dengan mereka. Teman itu, Sari, menatap Amira dengan pandangan penuh simpati. Namun, tidak ada lagi rasa percaya di mata Sari. Amira, aku dengar tentang kamu dan Bagas. Aku hanya ingin bilang, kamu harus berhati-hati. Intan benar-benar membuat semua orang berpikir buruk tentangmu. Mereka semua percaya dengan apa yang dia katakan, ujar Sari pelan, suaranya bergetar, meskipun ada rasa cemas yang tak bisa disembunyikan. Amira menelan ludah, perasaan hancur semakin menggulung dalam dadanya. Ia merasa seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar yang tak bisa dibuka, terjebak dalam kebohongan yang tidak pernah ia buat. Aku tidak pernah melakukan apa-apa, Sari. Aku tidak tahu apa yang salah. Aku hanya berusaha bertahan, ujarnya dengan suara serak, hampir tak terdengar. Sari mengangguk, menundukkan wajahnya. Aku tahu, Amira. Tapi, kadang-kadang kita harus menerima kenyataan. Semua orang sudah terlalu terpengaruh oleh apa yang Intan sebar. Aku hanya ingin bilang, berhati-hatilah. Kamu sudah tidak dilihat sama lagi oleh orang-orang di sekitar sini. Amira merasa seperti terseret dalam pusaran yang tak pernah ia pilih. Keluarganya, sahabat-sahabatnya, bahkan orang-orang yang dulunya ia kenal, semuanya berubah, dan Amira merasa semakin terasingkan. Setiap kata yang disebarkan Intan semakin melemahkannya, menghancurkan sisa-sisa kebahagiaannya. Reputasinya yang dulu dibangun dengan penuh kerja keras dan cinta, kini tercabik-cabik oleh kebohongan yang begitu mudah dipercaya orang-orang di sekitarnya. Hati Amira hancur, tapi ia tahu satu hal. Jika ia ingin tetap hidup dan berjuang, ia harus menghadapi ini semua. Tidak peduli seberapa banyak orang yang berbalik meninggalkannya, Amira masih memiliki satu hal yang tak bisa direnggut, diri dan keberaniannya untuk bangkit. Dan meskipun jalan ini semakin gelap, ia tahu, pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Hari itu, Amira merasa seperti dunia runtuh di atas kepalanya. Di ruang rapat perusahaan tempat ia bekerja, suasana yang biasanya penuh dengan semangat dan dinamika, kini terasa berat dan mencekam. Semua mata tertuju padanya, namun bukan dengan tatapan penuh harapan atau respek, melainkan dengan tatapan yang penuh dengan kebingungan, bahkan kemarahan. Amira berdiri di sana, tangan gemetar memegang salinan dokumen yang baru saja ia terima, yang berisi rencana besar untuk proyek yang telah ia tangani selama berbulan-bulan. Amira, kami sudah menerima keputusan dari manajemen, kata Pak Arif, direktur perusahaan, dengan wajah yang tampak cemas. Proyek ini akan diambil alih oleh perusahaan lain. Kami harus menghentikan kerjasama dengan timmu. Amira terdiam, hampir tak bisa mempercayai kata-kata itu. Apa maksud Bapak? Suara Amira serak, terkejut sekaligus bingung. Ini adalah proyek yang sudah saya rancang dengan sangat hati-hati, dengan segala usaha yang saya lakukan selama ini. Bagaimana bisa? Pak Arif menghela napas. Proyek ini kini berada di bawah kendali perusahaan yang baru saja dibentuk oleh Intan. Dia mempresentasikan rencana yang sama persis dengan yang kamu buat, Amira. Tanpa banyak perubahan, hanya sedikit penyesuaian. Detik itu juga, perasaan dingin menyelimuti tubuh Amira. Seakan bumi yang dipijaknya mulai retak, dan ia merasa terjatuh dalam kehampaan yang dalam. Intan, sahabat yang telah menjadi pengkhianat dalam hidupnya, kini malah mencuri semua yang telah ia perjuangkan. Semua kerja kerasnya,
Semua ide cemerlang yang telah ia bangun dari nol, kini dijiplak dan dipresentasikan oleh orang lain seolah-olah itu adalah milik mereka. Jadi, ini semua tentang rencana bisnis saya? Intan mencuri ide saya dan membawanya ke perusahaan baru? Lalu saya? Bagaimana dengan saya? Tanya Amira dengan suara yang penuh dengan kebingungan dan amarah yang terpendam. Pak Arif hanya menggelengkan kepala. Kami tidak bisa melanjutkan proyek ini dengan kamu. Kami terikat kontrak dengan perusahaan Intan yang sudah ada. Kamu tahu, mereka membawa tawaran yang lebih menggiurkan. Maaf, Amira, ini adalah keputusan yang sudah final. Amira merasakan darahnya berdesir dengan rasa sakit yang begitu tajam. Tanpa kata, ia berbalik dan keluar dari ruang rapat itu. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada beban yang semakin memberatkan hatinya. Ia tahu, ini bukan hanya tentang kehilangan pekerjaan. Ini adalah kehilangan harga diri yang lebih dalam lagi. Semua yang ia rancang dengan penuh dedikasi, semua yang ia usahakan untuk membawa perusahaan ini maju, kini diambil begitu saja tanpa perasaan. Semua itu hilang dalam sekejap. Namun, perjalanan Amira tidak berhenti di sini. Begitu ia keluar dari kantor, perasaan cemas mulai menyelimuti dirinya. Ia teringat akan Bagas, suaminya yang kini berada di sisi Intan, dan bagaimana mereka berdua tampaknya telah merencanakan segalanya dari jauh. Beberapa hari setelah itu, Amira mendengar kabar dari salah satu rekan kerjanya bahwa Intan, yang kini mengendalikan perusahaan baru, bukan hanya mencuri ide bisnis Amira. Bagas pun terlibat, memberikan informasi yang seharusnya tetap menjadi milik Amira. Mereka berdua, bekerja sama di belakang layar, merencanakan untuk menjatuhkan Amira dengan cara yang paling kejam. Bagas yang dulu berjanji untuk mendukung Amira, kini malah menjadi bagian dari persekongkolan ini. Kehancuran Amira semakin terasa ketika ia tahu bahwa perusahaan baru milik Intan telah memperoleh pendanaan yang sangat besar. Mereka memulai dengan rencana yang hampir identik dengan apa yang Amira rancang, hanya dengan sedikit perubahan yang tidak mencolok. Semua yang Amira ciptakan dengan tangan dan pikirannya sendiri, kini menjadi milik orang lain, milik Intan dan Bagas. Mereka bahkan memanfaatkan pengaruh mereka untuk menghapuskan jejak-jejak keberadaan Amira di perusahaan itu. Amira merasa seolah-olah hidupnya kembali dihancurkan oleh orang-orang yang paling ia percayai. Bagas, suaminya, yang dulu ia percayai dengan sepenuh hati, kini malah menjadi pengkhianat terbesar dalam hidupnya. Dan Intan, sahabat yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, kini menjadi musuh terbesar yang berhasil merusak segalanya. Di luar sana, dunia seolah bergerak tanpa peduli apa yang terjadi pada dirinya. Namun, di dalam hati Amira, sebuah api perlahan menyala. Meskipun ia hancur, meskipun ia kehilangan segalanya, ia tahu satu hal, ia tidak akan menyerah begitu saja. Kejatuhan finansial ini, pengkhianatan yang tak termaafkan, hanya akan membuatnya lebih kuat. Dan meskipun ia harus memulai lagi dari awal, dengan rasa sakit yang begitu dalam, Amira tahu bahwa pada akhirnya, ia akan menemukan jalan untuk bangkit, bahkan dari kehancuran terbesar sekalipun. Amira terbangun di pagi yang gelap, cahaya matahari belum sepenuhnya menembus jendela rumah kontrakan yang sempit. Suara jam dinding yang berdetak keras seolah menjadi pengingat bagi dirinya bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun dalam keheningan dan kesendirian. Di luar, angin berhembus dingin, masuk melalui celah-celah di dinding rumah yang tak terlalu kokoh itu. Tak ada lagi kemewahan yang dulu ia rasakan, tidak ada lagi rumah besar yang dipenuhi dengan perabotan mewah, atau ruang tamu yang penuh dengan tawa. Hanya ada ruang sempit yang kini menjadi tempat tinggalnya. Rumah ini, kontrakan yang sederhana, bahkan bisa dibilang kurang layak, adalah tempat yang harus ia sebut sebagai rumah, meskipun hatinya selalu berontak.
Amira menarik selimut tipis yang menutupi tubuhnya, berusaha melawan rasa dingin yang menyentuh tulangnya. Dia menatap ponselnya yang tergeletak di samping tempat tidurnya. Ada beberapa notifikasi dari pelanggan yang menanyakan produk yang ia jual secara online, namun tidak ada yang benar-benar memberi harapan untuk mendapatkan keuntungan besar. Amira menghela napas, mencoba menenangkan diri. Dulu, ia adalah wanita yang bekerja keras dengan impian besar, membangun karir yang cemerlang. Tapi sekarang, ia hanya seorang ibu tunggal yang berjuang untuk bertahan hidup. Kehidupannya kini benar-benar berbeda. Jika dulu ia tidak pernah memikirkan untuk menghitung uang receh di dompet, sekarang ia harus berhati-hati dengan setiap rupiah yang ia keluarkan. Kadang-kadang, makan malam hanya bisa didapatkan dengan sisa-sisa makanan yang ada atau dengan membeli makanan murah di warung dekat kontrakan. Belum lagi, tagihan-tagihan yang menumpuk. Semuanya menuntut perhatian dan uang yang tidak selalu ada. Bahkan sesekali, ia harus menahan lapar, berusaha bertahan sampai ada pemasukan dari penjualan online yang belum pasti. Namun meskipun segala sesuatu tampak suram dan penuh kesulitan, ada satu hal yang tak bisa diambil dari Amira, ketegarannya. Ia masih mampu bangun setiap pagi, meskipun hatinya seringkali terasa berat, meskipun hidupnya jauh dari kata ideal. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa diubah dengan meratapi keadaan, dan meskipun begitu sulit, ia berusaha tetap bertahan. Untuk dirinya sendiri. Untuk Naila, meskipun kini putrinya tinggal bersama keluarga Bagas. Amira ingin memberi contoh bahwa meskipun dunia terasa menghancurkan, ia bisa bangkit dan bertahan. Saat pagi itu berlalu, Amira memulai rutinitas kecilnya dengan menata rumah yang sempit. Mengambil beberapa produk yang belum terjual, memotret mereka dengan pencahayaan seadanya, dan mengunggah foto-foto tersebut ke media sosialnya. Itu adalah satu-satunya cara yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan sedikit uang. Seiring berjalannya waktu, Amira memulai sebuah rutinitas baru yang mengajarkannya untuk menghargai setiap usaha sekecil apapun. Setiap klik penjualan, setiap pesan dari pelanggan yang bertanya tentang produknya, membuat hatinya sedikit lebih tenang. Namun itu tetap tidak cukup untuk mengisi kekosongan yang lebih dalam. Rasa kehilangan, kesepian, dan ketidakadilan yang terus menggerogoti hatinya. Tapi Amira tidak mengeluh. Tidak lagi. Ia tahu bahwa hidupnya sudah berubah, dan tak ada jalan kembali. Setiap hari, ia berusaha mengatur waktu untuk mencari peluang, untuk mengembangkan bisnis kecil-kecilannya, untuk mencari nafkah dengan cara yang sah. Meskipun tak banyak yang bisa ia dapatkan, setidaknya ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah hasil dari jerih payahnya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa mengklaimnya, tidak ada lagi yang bisa merampasnya. Di malam hari, ketika kontrakan itu sudah sunyi, Amira duduk sendiri di meja kecil yang ada di sudut ruang tamu, menatap ponselnya yang menunjukkan angka penjualan yang sangat sedikit. Terkadang, ia merasa seakan tak ada yang peduli lagi padanya. Tapi kemudian ia berpikir tentang masa depan Naila, tentang bagaimana ia harus menjadi sosok yang kuat untuk putrinya, meskipun ia merasa sangat lelah. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Amira menatap langit malam yang gelap, yang hanya diterangi oleh cahaya bintang yang jauh. Meskipun gelap, ia tahu bahwa di ujung malam ada harapan. Setidaknya, ia masih punya kesempatan untuk berjuang. Meskipun berada di titik terendah, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Ia akan terus berjuang, sekecil apapun langkahnya, karena ia tahu, pada akhirnya, semuanya akan membawanya pada satu titik di mana ia bisa bangkit, kembali menatap dunia dengan kepala tegak. Amira duduk di sudut kafe yang sederhana, menatap cangkir kopi di hadapannya yang sudah dingin. Sebuah buku yang seharusnya menjadi pengalih perhatian, kini terbuka tanpa ia baca. Matanya menerawang,
seolah mencari sesuatu di luar sana yang mungkin bisa memberi petunjuk pada hidupnya yang semakin penuh liku. Ia tak ingin melamun terlalu lama, sebab sesekali, bayangan Naila, putrinya, menghantuinya, membuat hati Amira terasa lebih rapuh. Suara pintu kafe yang terbuka mengejutkannya, mengalihkan perhatian dari pikirannya yang semakin kusut. Seorang teman lama, Sari, akhirnya tiba dengan senyum ramah, membawa udara segar yang seolah memberi sedikit kelegaan. Mereka menyapa satu sama lain, lalu duduk di meja yang telah disiapkan. Namun, tidak lama setelah mereka duduk, Amira merasa seolah ada sesuatu yang aneh. Suasana yang tadinya tenang kini terasa seperti ada yang mengganggu. Tanpa sengaja, pandangannya beralih ke meja di dekatnya. Dan di sana, duduk dengan santainya, adalah Bagas dan Intan. Mereka tampak begitu mesra, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Intan, yang dulu ia anggap sahabat, kini tersenyum penuh kebahagiaan, memandang Bagas dengan mata yang penuh cinta. Bagas, yang kini berpose seperti pria bahagia, tampak menikmati perhatian dari orang-orang di sekitar mereka. Amira merasa dadanya sesak. Hatinya seperti tersentak melihat mereka berdua, yang dulu bagian dari hidupnya, kini seolah menari-nari di atas reruntuhan hidupnya. Mereka tidak sadar, atau mungkin tak peduli, bahwa Amira sedang mengamati mereka dari meja yang tak jauh. Intan tertawa kecil, sesekali mengusap pipi Bagas dengan lembut. Suasana itu sangat kontras dengan dunia Amira yang kini begitu sunyi dan penuh dengan kepedihan. Namun, yang paling menusuk adalah percakapan yang dimulai oleh Intan, yang seolah ingin memberi sentilan tajam untuk menghancurkan sisa-sisa harga diri Amira. "Bagas, aku benar-benar bahagia sekarang," ujar Intan sambil menyandarkan tubuhnya pada kursi, matanya berbinar-binar. "Aku nggak ngerti kenapa Amira masih belum move on. Padahal, dia udah jadi janda tak laku, kan?" Bagas tertawa kecil, kemudian menimpali dengan nada yang menyakitkan. Mungkin karena dia terlalu sibuk dengan karirnya, jadi nggak pernah mikirin soal keluarga. Lagian, lihat aja deh, siapa yang mau sama wanita seperti itu? Amira merasa seperti seluruh tubuhnya beku. Setiap kata yang keluar dari mulut Bagas dan Intan, seperti pisau yang mengiris hatinya. Janda tak laku. Kalimat itu terus terngiang di telinganya, menusuk dengan rasa yang lebih dalam daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin berteriak, ingin berlari menuju meja mereka dan memberi mereka pelajaran tentang rasa sakit yang telah mereka berikan padanya. Namun, ia hanya bisa diam, menahan semua rasa sakit itu. Sari, yang duduk di seberangnya, bisa merasakan ketegangan di udara. "Amira, kamu nggak apa-apa?" tanyanya dengan nada khawatir. Amira menghela napas dalam, berusaha mengumpulkan kekuatannya. Ia menatap Sari, senyum yang terpaksa terukir di wajahnya. "Aku baik-baik saja, Sari, hanya sedikit lelah saja." Namun, Amira tahu bahwa rasa lelah yang dimaksud tidak hanya fisik. Itu adalah lelah yang jauh lebih dalam, lelah menghadapi kenyataan bahwa orang yang pernah ia cintai dan percayai, kini menginjak-injak perasaannya dengan sangat kejam. Ia merasa kehilangan segalanya, cinta, kepercayaan, dan kini, harga dirinya. Bagas dan Intan tidak tahu bahwa di meja yang tak jauh dari mereka, Amira sedang duduk, merasakan setiap kata mereka bagaikan lembaran luka yang tak kunjung sembuh. Namun, Amira tidak akan memberi mereka kepuasan dengan menunjukkan betapa dalamnya rasa sakit itu. Ia hanya duduk diam, memandang ke arah jendela, berusaha untuk tetap teguh meski hatinya hancur berkeping-keping. Setiap detik yang berlalu terasa begitu lama, namun akhirnya, mereka selesai dan meninggalkan kafe itu. Amira merasa seperti terbangun dari mimpi buruk yang nyata.
Semua perasaan itu, yang ia coba sembunyikan selama ini, kini kembali membanjiri dirinya. Tetapi ia tahu satu hal. Meskipun mereka berdua telah menghancurkan begitu banyak bagian dari dirinya, ia tidak akan pernah membiarkan mereka merusak harapannya. Amira menatap Sari, yang masih khawatir padanya. "Aku akan baik-baik saja. Sari, kamu tenang aja," ujarnya dengan tekad yang mulai tumbuh dalam dirinya. Mereka boleh mengejek, mereka boleh menghina. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka merusak apa yang tersisa dalam diriku. Dalam keheningan kafe yang kini kembali tenang, Amira berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak terpuruk lebih dalam lagi. Ia akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya, meskipun kenyataan begitu menyakitkan. Sebab, di dunia yang penuh dengan pengkhianatan ini, satu hal yang pasti, Amira tidak akan menyerah. Amira masih terdiam, berusaha mengendalikan perasaan yang bergejolak setelah mendengar hinaan yang ditujukan kepadanya. Dunia di sekitarnya terasa buram, seperti ada kabut yang menyelimuti pandangannya. Semua yang terjadi tadi terasa begitu nyata, namun seakan-akan ia tidak bisa mengendalikan emosi yang merasuki dirinya. Hatinya pedih, namun di luar, ia tetap mencoba tampil tenang. Tidak ada lagi air mata yang ingin ia keluarkan, terlalu banyak yang telah ia habiskan untuk menangisi pengkhianatan ini. Tiba-tiba, sebuah suara berat dan tegas memecah keheningan itu. "Maaf sayang, aku telat." "Macet," kata pria itu dengan suara yang begitu familiar dan menggema di telinganya. Sebuah tangan yang hangat melingkari bahunya dengan begitu santai, membuat Amira terkejut. Instingnya langsung bereaksi, matanya terbelalak, tubuhnya kaku sejenak. Namun, sebelum ia sempat berbalik untuk melihat siapa yang baru saja duduk di sampingnya, pria itu mengedipkan mata padanya. Dan dalam sekejap, ia mendengar bisikan yang begitu dekat di telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. "Ikut permainanku sebentar," bisiknya dengan nada menggoda, namun penuh dengan ketegasan. Amira terkejut, matanya membesar sejenak. Siapa pria ini? Dari mana ia datang? Reaksi pertama Amira adalah kebingungan. Namun ada sesuatu yang menarik hatinya. Pandangannya berusaha mencari tahu lebih banyak tentang pria yang tiba-tiba hadir di kehidupannya yang telah penuh dengan penderitaan ini. Ia menoleh pelan, dan matanya bertemu dengan sepasang mata gelap yang penuh dengan misteri. Pria itu tampak tampan, dengan wajah tegas dan senyum yang seperti menyimpan rahasia. Tangan yang tadinya merangkul bahunya kini sedikit bergerak lebih dekat, memberi sentuhan lembut yang seolah memberi tanda bahwa ia benar-benar hadir untuk sesuatu yang lebih. Siapa kamu?" Amira akhirnya bisa mengeluarkan kata-kata, suaranya sedikit tercekat. Dia masih bingung, mencoba mencari logika di balik pertemuan ini. Pria itu tersenyum santai, dan Amira merasakan seolah ada ketenangan yang mengalir dalam dirinya meskipun segala sesuatu yang terjadi begitu tidak terduga. "Aku datang untuk melindungimu," jawabnya dengan tenang. "Mereka yang tadi, mereka tidak pantas ada di dunia kamu." Amira hanya terdiam mendengarkan kata-kata pria itu. Bagaimana bisa ia begitu percaya? Namun, dalam sekejap, perasaan aneh dan tak terjelaskan mulai merayapi dirinya. Sesuatu dalam diri pria itu, entah apa, membuatnya merasa aman untuk sesaat. Seolah pria ini, yang belum pernah ia kenal sebelumnya, tahu persis apa yang ia butuhkan. Pria itu terus memandangnya dengan senyuman yang penuh arti, seolah ia sudah mengenal Amira sejak lama. "Aku tahu apa yang kamu alami. Mereka, Bagas dan Intan, mereka tidak layak mendapat perhatian dari kamu." Lanjutnya, suaranya begitu dalam, hampir seperti sebuah janji yang tidak bisa dipatahkan. Amira hanya bisa menatapnya, bingung, namun entah kenapa,
Ada semacam keteguhan di mata pria itu yang membuatnya merasa sedikit lebih kuat. Dia tidak tahu siapa pria ini, atau bagaimana ia tahu begitu banyak tentang dirinya, namun dia merasa seperti ada pintu yang terbuka di hadapannya, sesuatu yang memberinya harapan yang sangat dia butuhkan. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Amira bertanya, suaranya hampir tak terdengar, seperti ia sedang berbicara pada diri sendiri lebih dari pria itu. Cukup ikut aku sebentar. Kita buat mereka tahu bahwa kamu tidak lagi sendirian. Kamu bisa kembali mengendalikan hidupmu, Amira. Ini baru permulaan. Pria itu menatapnya dengan pandangan yang penuh arti, seolah dia sedang menawarkan jalan keluar dari kegelapan yang begitu menyesakan. Ada sesuatu dalam suara pria itu yang membuat Amira merasa ingin percaya. Namun di sisi lain, pikirannya dipenuhi keraguan. Apakah dia siap untuk bermain dengan sesuatu yang tak ia ketahui? Tetapi, meskipun hatinya penuh dengan kebingungan dan keraguan, ada sesuatu yang lebih kuat yang mendorongnya untuk menerima tawaran itu. Mungkin inilah kesempatan yang ia tunggu. Kesempatan untuk melangkah keluar dari bayang-bayang pengkhianatan dan memulai sesuatu yang baru, yang lebih kuat dan penuh dengan harapan. Baik, jawab Amira akhirnya, dengan suara yang lebih mantap dari yang ia harapkan. Apa yang harus aku lakukan? Pria itu tersenyum penuh arti, lalu berkata, ikuti aku, dan kamu akan melihat betapa kuatnya kamu sebenarnya. Malam itu, Amira merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa penasaran, tetapi lebih dari itu, ada rasa harapan yang perlahan mulai tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini hilang, sesuatu yang tidak pernah ia duga bisa datang begitu tiba-tiba. Dengan langkah yang lebih pasti, ia siap untuk mengikuti permainan yang kini tengah dimulai. Amira masih memproses semua yang terjadi malam itu. Pertemuan tiba-tiba, rangkulan hangat yang menyelamatkannya dari rasa malu, dan sosok misterius yang muncul seolah dikirim semesta tepat ketika hatinya berada di ambang kehancuran. Suasana kafe mulai sepi, lilin-lilin di meja redup oleh waktu, menyisakan cahaya temaram yang menciptakan nuansa tenang, tapi juga penuh teka-teki. Pria yang tadi merangkulnya kini duduk santai di depannya. Ia memperkenalkan diri dengan tenang, penuh percaya diri, namun tidak terkesan angkuh. Namaku Elang, katanya sambil menyodorkan tangan, tatapannya hangat namun dalam. Maaf kalau aku terlalu lancang tadi, tapi aku nggak tahan lihat perempuan dihina begitu di depan umum. Amira tertegun, lalu menyambut uluran tangan itu dengan hati-hati. Sentuhannya hangat, penuh ketulusan. Ia memerhatikan raut wajah pria itu, rahang tegas, sorot mata tajam tapi bersahabat, dan gaya berbicara yang tenang, menenangkan. Elang tampak jauh dari tipikal pria yang sekadar mencari perhatian. Ada ketulusan di balik sikap spontan tadi. Kamu kenal mereka? Tanya Elang, menyinggung soal Bagas dan Intan. Amira mengangguk perlahan. Mantan suami dan mantan sahabat. Jawabnya dengan suara lirih, hampir seperti bisikan. Mereka mengambil segalanya dariku. Rumah, reputasi, pekerjaan, bahkan anakku. Elang tidak langsung menanggapi. Ia hanya menatap Amira lekat-lekat, seolah sedang membaca luka-luka yang tak terlihat di wajah cantik namun lelah itu. Tidak ada simpati berlebihan. Tidak ada komentar menyakitkan. Hanya kehadiran yang terasa, kuat. Setelah beberapa menit hening, Elang mengangkat tangannya, memanggil pelayan dan memesankan 2 hidangan ringan. Aku pikir kamu butuh makan. Dari raut wajahmu, sepertinya kamu belum makan dengan benar hari ini. Amira terdiam. Hatinya tersentuh, tapi ia terlalu terbiasa menyembunyikan kelemahan. Namun Elang tidak memberinya ruang untuk mundur. Anggap saja ini balas budi karena kamu sudah ikut permainanku tadi, ujarnya dengan senyum kecil.
Lagi pula, kamu terlihat seperti orang yang sedang butuh teman bicara, dan aku juga, sebenarnya sedang butuh seseorang untuk diajak berdiskusi. Amira mengangkat alis, penasaran. Diskusi soal apa? Sebenarnya, Elang mulai membuka cerita sambil menyeruput kopinya. Aku sedang membangun sebuah proyek sosial, tempat pelatihan kerja untuk ibu-ibu tunggal dan korban kekerasan rumah tangga. Aku butuh partner yang kuat, visioner, dan punya pengalaman di bidang manajemen. Tadi saat melihat kamu, aku tahu kamu bukan perempuan biasa. Kamu punya luka, iya, tapi kamu juga punya daya tahan. Dan aku penasaran dengan kisahmu. Perempuan itu membeku sesaat. Dunia seakan berhenti berputar. Dari semua hal yang bisa terjadi hari ini, tawaran kerja dari seorang pria asing, seorang duda elegan dengan proyek sosial yang menyentuh hati, adalah yang paling tak ia sangka. "Kamu serius?" tanyanya nyaris berbisik. "Kenapa aku?" Elang menatapnya dengan penuh kesungguhan. "Karena kamu tahu rasanya jatuh. Dan hanya orang yang pernah jatuh bisa benar-benar mengangkat orang lain." Amira terdiam. Kata-kata itu menancap tepat di jantungnya. Ia merasa seperti baru saja diberikan oksigen setelah lama tenggelam dalam perasaan hampa. "Dan soal aku," lanjut Elang, nada bicaranya melunak, "aku duda, sudah 2 tahun. Putriku, Naya, tinggal bersama ibuku sekarang. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang dulu kita perjuangkan habis-habisan. Tapi sekarang, aku tidak ingin mengasihani diri sendiri. Aku ingin membangun sesuatu yang bisa membantu banyak orang. Dan sepertinya, kamu juga sedang butuh sesuatu yang bisa memberimu arah baru." Amira hanya bisa mengangguk pelan, terenyuh. Pertemuan yang semula tampak seperti adegan sinetron, mendadak menjadi nyata, dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, ia merasa dilihat, bukan sebagai korban, tapi sebagai sosok yang punya potensi untuk kembali berdiri. Malam itu, 2 jiwa yang terluka saling menyentuh tanpa memaksa. Amira pulang dengan perasaan baru, bukan harapan yang membuncah berlebihan, tapi semacam nyala kecil dalam hati yang perlahan menyala kembali. Mungkin semesta belum selesai mengujinya, tapi setidaknya, kini ia tidak sendirian. Hari-hari Amira mulai terasa berbeda sejak ia menerima tawaran Elang untuk bergabung dalam proyek sosialnya. Dari seorang wanita yang sebelumnya terpuruk dan nyaris kehilangan arah, kini ia memiliki rutinitas baru yang bermakna. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang membangun kembali kepercayaan dirinya, perlahan tapi pasti. Pagi-pagi ia berangkat ke kantor sederhana yang disiapkan Elang di pinggiran kota. Tempat itu belum sempurna, namun penuh semangat dan impian besar. Para ibu-ibu peserta pelatihan mulai berdatangan, membawa harapan yang sama, ingin bangkit dari luka. Amira bukan hanya menjadi bagian dari manajemen program. Ia menjadi mentor, teman curhat, bahkan simbol kekuatan bagi banyak dari mereka. Di balik senyumannya, ada kisah pahit yang kini mulai menginspirasi. Namun yang paling mengejutkan adalah kedekatannya dengan Aluna, putri kecil Elang yang berusia 5 tahun. Pertemuan pertama mereka terjadi di sore hari, saat Elang mengajak Amira mampir ke rumahnya untuk rapat kecil sambil makan malam. Aluna, gadis kecil berambut ikal dengan mata besar dan jenaka, berlari menyambut mereka dengan suara riang. "Papa, kamu bawa tante cantik, ya?" tanya Aluna polos sambil menatap Amira penuh rasa ingin tahu. Amira tersipu, sementara Elang hanya tertawa kecil. "Ini Tante Amira, partner kerja Papa. Pintar banget, loh," ujar Elang sambil mengelus kepala putrinya. Amira berjongkok agar sejajar dengan Aluna dan mengulurkan tangan. "Hai, Aluna. Aku senang bisa kenal kamu." Aluna memandangi Amira dengan mata besar itu,
lalu tiba-tiba memeluknya tanpa peringatan. Pelukan itu kecil, ringan, tapi entah kenapa menusuk hati Amira dengan rasa hangat yang begitu dalam. Sudah lama sekali ia tidak merasakan sentuhan penuh ketulusan seperti itu. Sejak hari itu, Aluna selalu mencari Amira. Setiap kali Amira datang ke rumah Elang untuk diskusi atau kerja lembur, gadis kecil itu akan duduk di pangkuannya, menunjukkan gambar-gambar yang ia buat, atau dengan antusias membacakan cerita dongeng. Kadang, Aluna dengan polosnya berkata, "Aku pengen Tante Amira jadi mama. Boleh nggak?" Pertanyaan itu selalu membuat Amira tercekat. Sementara Elang hanya tersenyum diam-diam, pandangannya mengamati kedekatan antara dua perempuan yang begitu berarti baginya. Bagi Elang, melihat Amira bukan lagi sekadar melihat seorang rekan kerja. Ia melihat wanita yang hancur, lalu membangun dirinya sendiri kembali dengan cara yang indah. Ia melihat sosok kuat yang tidak takut mencintai anak orang lain tanpa syarat, dan yang membawa tawa kembali ke dalam rumah yang dulu sunyi. Kadang saat larut malam, ketika mereka berdua lembur di kantor, Elang memperhatikan Amira dalam diam. Wajahnya yang serius saat bekerja, sorot matanya yang masih menyimpan luka namun kini mulai bercahaya lagi. Semua itu membuat Elang merasa sesuatu yang asing, rindu, tapi juga harapan. Namun Elang tidak buru-buru. Ia tahu Amira masih menyembuhkan dirinya, dan ia tidak ingin menyentuh hatinya sebelum benar-benar yakin ia bisa menjaganya. Tapi ia juga tidak bisa memungkiri bahwa setiap hari, rasa itu tumbuh, perlahan, lembut, seperti tanaman kecil yang menyelip di sela-sela retakan hati. Suatu malam, saat Amira hendak pulang, Elang mengantarnya sampai ke pintu rumah. Hujan rintik-rintik membasahi halaman. "Terima kasih, Elang," ucap Amira. "Bukan cuma untuk pekerjaan ini, tapi untuk semuanya. Kalau kamu nggak muncul waktu itu, aku mungkin masih duduk di kafe itu, nahan tangis." Elang menatapnya, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Kalau kamu nggak sekuat itu, kamu nggak akan ada di sini sekarang, Amira. Kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri. Aku cuma kebetulan lewat." Lalu tanpa berpikir panjang, ia melepas jas yang ia kenakan dan menyampirkannya ke pundak Amira. "Jaga dirimu, ya," katanya lembut. "Dan jangan lupa, Aluna selalu nunggu kamu." Di tengah hujan gerimis dan udara dingin malam, Amira berdiri terpaku, memeluk jas itu erat-erat. Bukan karena dingin, tapi karena untuk pertama kalinya sejak sekian lama, hatinya merasa hangat. Mungkin, cinta baru tidak harus datang dengan gemuruh. Kadang ia datang perlahan, dalam bentuk anak kecil yang memeluk kita tanpa alasan, atau dalam bentuk pria yang sabar menunggu saat kita siap untuk membuka hati lagi. Hari itu, Amira datang ke kantor dengan semangat yang berbeda. Proyek sosial yang ia kelola bersama Elang mulai menunjukkan hasil nyata. Banyak ibu-ibu peserta pelatihan yang sudah berani membuka usaha kecil, dan komunitas tempat mereka bekerja menjadi lebih hidup, lebih optimis. Amira merasa hidupnya perlahan pulih. Dan lebih dari itu, ia mulai merasa dicintai. Bukan hanya oleh Aluna yang selalu memeluknya setiap malam, tapi juga oleh Elang. Meski belum pernah terucap, getaran itu begitu jelas, begitu nyata. Namun sore itu, segalanya berubah. Amira sedang menyusun laporan keuangan saat Elang masuk ke ruang kerjanya, mengenakan setelan jas abu gelap yang sangat berbeda dari penampilan kasual biasanya. Di belakangnya, seorang pria tua membawa map besar berisi dokumen. Wajah Elang terlihat serius. Tatapannya tajam, bukan seperti Elang yang biasa ia kenal di dunia sosial ini. "Amira, bisa sebentar?" tanya Elang, nadanya tenang, tapi mengandung sesuatu yang berat. Amira mengangguk dan mengikutinya ke ruang rapat kecil. Di sana, di meja kayu besar,
terbentang berbagai dokumen legal. Elang duduk, lalu menyilakan Amira duduk di hadapannya. Ia membuka map itu, menatap Amira dalam-dalam, seakan ingin memastikan bahwa ia siap untuk mendengar apapun yang akan ia sampaikan. Aku belum pernah cerita banyak soal sisi profesionalku di luar proyek ini, ujar Elang perlahan. Aku memang suka terlibat dalam kegiatan sosial. Tapi, pekerjaan utamaku adalah investor dan pemilik saham di beberapa perusahaan besar. Minggu lalu, aku baru menyelesaikan akuisisi mayoritas saham di salah satu perusahaan media dan digital agency terbesar di Jakarta. Amira masih menyimak, belum sepenuhnya mengerti arah pembicaraan ini. Elang menghela napas, lalu berkata dengan lebih jelas, dan itu adalah perusahaan tempat Bagas bekerja. Amira membeku. Detik itu juga, dunia seolah berhenti. Napasnya tercekat. Otaknya berusaha mencerna kata demi kata yang baru saja keluar dari mulut Elang. "Apa maksudmu?" bisiknya lirih. "Aku tahu siapa Bagas sejak awal," lanjut Elang dengan nada yang lebih lembut, seolah ingin melindunginya dari syok yang lebih besar. "Tapi aku tidak berniat bermain kotor. Sampai aku tahu bahwa dia bukan hanya menyakitimu secara pribadi, tapi juga profesional. Dia dan Intan mencuri idemu, menjiplak rencana bisnis yang kamu buat dari nol. Mereka menyabotase karirmu. Itu bukan sekadar pengkhianatan rumah tangga, Amira. Itu perampasan hak." Air mata mulai berkumpul di sudut mata Amira, bukan karena sakit, tapi karena perasaan tak percaya. Antara marah, bingung, dan terlindungi. Ia memandang Elang dengan tatapan penuh gejolak. "Kenapa kamu gak bilang dari awal?" Suaranya pecah. "Kenapa kamu menyembunyikan ini?" Elang berdiri dari kursinya, mendekat perlahan. Ia menatap mata Amira dengan dalam. "Karena aku ingin kamu mengenalku sebagai Elang, bukan bos besar, bukan pria dengan kekuasaan. Tapi pria biasa yang melihat kamu bukan sebagai korban, tapi perempuan kuat yang layak untuk dicintai." Amira tersentak. Kata-kata itu menembus pertahanannya yang selama ini ia bangun begitu tinggi. Ia ingin marah, tapi ia tahu, Elang tak pernah memanipulasi. Tidak seperti Bagas. Tidak seperti siapapun di masa lalunya. Elang meletakkan sebuah dokumen di hadapan Amira. "Aku ingin kamu tahu bahwa mulai hari ini, kamu punya suara. Di perusahaan itu, kamu bukan hanya korban. Kamu bisa berdiri di atas mereka. Ini adalah tawaran, kamu bisa menjadi direktur eksekutif di divisi sosial perusahaan. Atau kamu bisa memilih untuk tidak terlibat sama sekali. Apapun keputusanmu, aku tetap ada di sini." Amira menatap dokumen itu. Tangannya gemetar. Dunia seolah berputar balik. Dari titik terendah yang pernah ia alami, kini ia diberi kuasa. Bukan balas dendam yang ada di hatinya, tapi rasa keadilan yang selama ini terpendam dalam diam. Dalam diam, Amira menyeka air matanya, lalu tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang menandakan ia telah bangkit. "Baik," katanya pelan tapi tegas. "Kalau semesta akhirnya memberiku kesempatan berdiri, maka aku akan berdiri. Kali ini, untuk diriku sendiri." Dan Elang hanya tersenyum. Ia tahu, perempuan itu, yang dulu datang padanya dalam kehancuran, kini telah menjadi sosok yang bahkan dunia harus hormati. Acara gala malam itu diselenggarakan oleh Asosiasi Bisnis dan Sosial berskala nasional. Semua tokoh penting dari berbagai industri hadir dengan busana terbaik mereka. Lampu-lampu kristal menggantung megah dari langit-langit ballroom Hotel Bintang 5. Lantunan musik klasik mengalun lembut mengiringi suara riuh rendah para tamu yang berbincang sambil menikmati champagne dan hidangan mewah.
Amira melangkah masuk dengan gaun hitam berpotongan elegan, anggun namun tetap mencerminkan kekuatan. Gaun itu jatuh pas di tubuh rampingnya, dengan detail rendah tipis di bahu dan punggung terbuka. Rambutnya disanggul sederhana, riasan wajahnya halus namun tegas. Di sebelahnya berdiri Elang, gagah dengan setelan jas formal berwarna navy dan dasi kupu-kupu. Mereka tampak serasi, tenang, berwibawa. Namun tak jauh dari sana, sepasang mata membelalak, milik Intan, yang tengah berdiri bersama Bagas di sisi lain ballroom. Gaunnya yang mencolok dan perhiasan berkilauan tiba-tiba terasa tak cukup untuk menutupi rasa panik yang menyusup diam-diam. "Itu Amira?" bisik Intan, setengah tak percaya. Dengan Elang, Bagas menoleh cepat, dan wajahnya langsung mengeras. Ia mengenali sosok pria itu. Elang bukan sembarang pengusaha. Ia adalah investor besar yang kini memegang kendali atas perusahaan tempat Bagas bekerja. Dan kini, pria itu tengah menggandeng perempuan yang pernah ia hancurkan hidupnya, Amira. Rasa tidak nyaman menyelinap cepat di tubuh Bagas. Terlebih ketika terdengar pengumuman kecil dari MC di panggung utama. Hadir malam ini, salah satu donatur utama sekaligus mitra baru proyek sosial perempuan, Tuan Elang Mahendra, bersama tunangannya, Ibu Amira Sasmita. Tepuk tangan bergema. Kilatan kamera mulai menyambar ke arah pasangan itu. Beberapa media langsung mengangkat kamera, merekam dan memotret. Nama Amira yang sempat redup dan dikotori fitnah, kini kembali muncul, namun dalam cahaya yang jauh lebih megah dan bermartabat. Intan menelan ludah. Matanya membulat, tubuhnya menegang. Tunangannya, desisnya pelan, seolah tak percaya. Bagas tak menjawab. Wajahnya memucat. Ia mencoba tetap berdiri tegak. Tapi sorotan lampu dan kamera yang menyorot ke arah Amira membuatnya merasa seperti bayangan di pojok ruangan. Tak terlihat, tak dianggap. Sementara itu, Elang menggandeng tangan Amira, lalu menunduk sedikit dan berbisik, "Kamu baik-baik saja?" Amira mengangguk. Ada gemetar halus di tubuhnya, bukan karena takut, melainkan karena kekuatan yang kini mengalir dalam dirinya. Ia menatap ke arah Bagas dan Intan yang berdiri terpaku, lalu berkata lirih kepada Elang, "Dulu aku datang ke acara begini dengan kepala tertunduk. Malam ini, aku berdiri dengan kepala tegak, karena aku bukan lagi bayang-bayang siapapun." Elang menggenggam tangan Amira lebih erat dan membalas dengan nada lembut namun tegas, "Dan kamu tak akan pernah jadi bayangan lagi. Kamu adalah pusatnya." Malam itu menjadi titik balik. Media mulai meliput kedekatan Amira dan Elang. Beberapa berita mulai bermunculan. Tunangannya Elang Mahendra ternyata mantan istri pegawai senior di perusahaannya. Atau, sosok Amira Sasmita, dari jatuh bangun kehidupan, kini kembali bersinar. Intan mulai gelisah. Ia tahu, sorotan ini tak bisa ia kendalikan seperti dulu. Fitnah yang dulu ia sebarkan mulai terhapus oleh fakta baru yang lebih kuat. Amira bukan wanita lemah yang bisa diinjak. Ia kini berdiri dengan kekuatan dan cinta yang benar-benar nyata. Dan di sisi lain ruangan itu, Bagas menggenggam gelasnya dengan tangan gemetar. Ia tak pernah membayangkan bahwa perempuan yang pernah ia hancurkan, kini berdiri sebagai simbol kemenangan yang bahkan media pun tak bisa abaikan. Dendam lama mulai bergejolak dalam dada mereka. Namun kali ini, Amira tak lagi berada di posisi diserang. Ia adalah pusat perhatian, dan ia pantas menerimanya. Pagi itu, Bagas datang ke kantor dengan dada membusung seperti biasa, mengenakan jas mahal dan parfum beraroma kuat. Namun begitu memasuki ruangannya, ia disambut bukan oleh laporan proyek seperti biasanya, melainkan oleh amplop putih di meja, dengan tulisan, "Surat mutasi sementara." Alisnya langsung berkerut.
Tangannya meraih surat itu dengan cepat, membukanya, dan membaca isinya dengan mata yang semakin membelalak. Terhitung mulai minggu depan, Bapak Bagas Ardiansyah dimutasi sementara ke Divisi Operasional Regional sebagai langkah evaluasi dan restrukturisasi posisi strategis. Segala proyek yang berada di bawah koordinasi Bapak dinyatakan dibekukan sampai keputusan final dikeluarkan. Warna di wajah Bagas lenyap seketika. Ini tidak mungkin, gumamnya dengan suara tercekat. Ia segera menghampiri sekretaris direksi, mencoba meminta klarifikasi. Tapi jawaban yang ia dapatkan hanya sebuah kalimat pendek namun tajam. Keputusan ini sudah langsung dari pemilik saham mayoritas. Tidak bisa diganggu-gugat. Pemilik saham mayoritas. Nama itu bergema keras di kepala Bagas, Elang Mahendra. Seketika semua kepingan mulai menyatu dalam pikirannya. Kedekatan Elang dan Amira, pengumuman di acara gala, pandangan Elang malam itu yang tak sekadar pamer status, melainkan peringatan yang disamarkan dalam senyum. Bagas mulai merasakan rasa asing yang dulu tak pernah ia kenal. Takut. Pulang ke rumah sore itu, ia disambut oleh Intan yang sedang duduk di sofa mewah dengan masker wajah dan ponsel di tangan. Tapi melihat ekspresi suaminya, Intan langsung tahu sesuatu tidak beres. Ada apa, Mas? Kok mukanya kayak orang lihat hantu? Bagas melempar jasnya ke sofa, lalu duduk sambil menghela napas panjang. Aku dimutasi. Semua proyekku dibekukan. Intan menurunkan masker dari wajahnya. Apa? Kok bisa? Kenapa? Karena dia, kata Bagas dingin. Karena Elang. Karena Amira. Hening menyelimuti ruangan. Untuk pertama kalinya, Intan tidak punya jawaban cepat. Tidak ada makian terhadap Amira, tidak ada teori konspirasi yang bisa ia buat-buat. Karena di lubuk hatinya, ia tahu ini bisa terjadi. Ia tahu kekuasaan Elang bukan sekadar cerita gosip. Dan satu hal lagi, selama ini mereka hidup dari bonus proyek Bagas. Gaji tetap tak seberapa jika dibandingkan cicilan mobil, perhiasan, liburan ke luar negeri, dan standar hidup tinggi yang mereka bangun dengan penuh kesombongan. Kalau kamu dimutasi, itu artinya. Intan bertanya pelan, penuh ketakutan. Bagas mengusap wajahnya, lalu menatap kosong ke langit-langit. Artinya, kita sedang duduk di atas bom waktu. Intan meremas tangan suaminya. Kamu harus bicara sama dia. Klarifikasi. Jelaskan posisi kamu. Bagas menoleh tajam. Bicara sama Elang? Setelah semua yang kita lakukan ke Amira, kamu pikir dia akan terima alasan? Diam. Nafas Intan memburu. Ia mulai teringat betapa keras ia menjatuhkan Amira. Menghina, menyebar fitnah, bahkan ikut mengusirnya dari rumah. Dan sekarang, bayang-bayang Amira kembali, tapi bukan sebagai korban. Ia kembali sebagai sosok yang berdiri di belakang kekuasaan yang bisa menjungkir-balikan dunia mereka dalam sekejap. Kamar mewah itu mendadak terasa sempit. Dinding-dinding yang dulu dibangun dari kemenangan palsu kini mulai retak, karena ketakutan yang semakin nyata. Ketakutan bahwa mereka tidak hanya akan kehilangan kenyamanan, tapi juga akan membayar semua dosa yang pernah mereka banggakan. Hari itu, suasana kantor pusat berubah lebih dingin dari biasanya. Semua pegawai divisi strategis dipanggil ke ruang rapat utama, dan rumor segera menyebar dengan cepat bahwa akan ada perombakan besar-besaran. Tapi yang membuat atmosfer semakin mencekam adalah kehadiran langsung Elang Mahendra, pemilik saham mayoritas, yang sangat jarang turun tangan secara langsung dalam urusan internal. Bagas duduk di kursinya dengan gelisah. Sejak mutasi sebulan lalu, ia sudah merasa posisinya terguncang. Proyeknya dibekukan, pengaruhnya nyaris tak tersisa,
dan rekan-rekannya mulai menjauhinya perlahan. Tapi hari ini, ia mencoba tampil percaya diri, berharap situasi akan segera membaik. Lalu pintu ruang rapat terbuka. Elang masuk dengan tenang, mengenakan setelan hitam pekat dan kemeja putih yang bersih sempurna. Di belakangnya, tim legal dan audit internal ikut melangkah, membawa map-map tebal yang terlihat berat dan mencurigakan. Tanpa banyak basa-basi, Elang membuka pertemuan dengan suara datar namun tegas. "Terima kasih atas kehadirannya. Saya akan langsung ke inti. Kami telah melakukan audit menyeluruh atas proyek strategis 2 tahun terakhir, terutama yang melibatkan penyusunan anggaran dan realisasi lapangan." Bagas langsung merasa tenggorokannya mengering. Ia melirik ke arah tim audit yang membuka dokumen satu persatu, menampilkan grafik dan laporan di layar proyektor. "Ditemukan banyak ketidaksesuaian," lanjut Elang. "Anggaran melambung, namun hasil tidak sebanding. Bahkan, beberapa laporan fiktif diduga disusun dengan sengaja untuk mengamankan pencairan dana." Bagas mulai berkeringat dingin. Wajahnya kaku, tapi ia masih mencoba menyembunyikan panik yang mulai naik ke permukaan. Dan lebih buruk lagi, Elang menatapnya langsung. Penyalahgunaan ini dilakukan oleh seseorang yang bukan hanya melanggar etika perusahaan, tapi juga pernah melakukan tindakan tidak profesional di masa lalu. Termasuk menjiplak ide bisnis orang lain, lalu menyabotase karirnya demi ambisi pribadi. Semua mata beralih ke Bagas. Ruangan mendadak sunyi, seperti sebelum badai besar datang. Bagas mencoba bicara. "Pak Lang, saya rasa ini ada kesalahpahaman. Saya bisa jelaskan?" Elang memotong tanpa menaikkan suaranya, tapi intonasinya mengguncang. "Tidak perlu penjelasan, Bagas. Saya tahu sejak awal siapa kamu. Saya tahu apa yang kamu dan Intan lakukan pada Amira. Menjiplak, menyingkirkan, memfitnah." Wajah Bagas pucat pasi. "Saya membiarkan kamu bertahan di perusahaan ini bukan karena kamu pantas, tapi karena saya ingin kamu tahu bahwa waktu selalu menagih utang. Dan hari ini, waktumu habis." Elang mengangkat tangannya. Salah satu staf legal menyerahkan surat ke Bagas. "Mulai detik ini, kamu resmi diberhentikan dari seluruh jabatan dan kontrak kerja. Semua aksesmu ke sistem dan database perusahaan akan dicabut. Kami akan menindaklanjuti proses hukum jika perlu, berdasarkan hasil audit." Bagas berdiri, mencoba membela diri. "Ini tidak adil. Kamu pakai kekuasaanmu karena dendam pribadi." Elang menatap tajam, sorot matanya tak sedikit pun bergeming. "Bukan dendam, Bagas. Ini konsekuensi. Kamu yang menanam, kamu juga yang menuai." Bagas terpaku. Matanya merah. Ia menggenggam surat itu erat, tubuhnya gemetar bukan karena marah, tapi karena tahu segalanya benar-benar telah runtuh. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kedudukan, tidak ada jalan kembali. Di luar gedung, wartawan sudah menunggu. Gosip soal pemecatan mendadak mulai merebak sejak pagi. Dan saat Bagas melangkah keluar dengan wajah terpukul dan langkah gontai, kilatan kamera menyambutnya seperti cahaya penghakiman. Sementara itu, di lantai atas, Elang berdiri di balik kaca besar kantornya, menatap langit Jakarta yang mendung. Amira masuk pelan ke dalam ruangan, membawa map proyek baru yang tengah mereka rancang bersama. "Sudah selesai?" tanyanya tenang. Elang menoleh dan tersenyum tipis. "Sudah. Hari ini, karma mulai bekerja." Amira hanya mengangguk. Tidak ada rasa puas. Tidak ada dendam. Hanya kelegaan bahwa akhirnya kebenaran menempatkan dirinya di tempat yang semestinya. Dan Bagas?
Kini ia bukan lagi siapa-siapa, selain bayang-bayang dari kejatuhan yang ia bangun sendiri. Hari itu, dunia Intan runtuh, tanpa aba-aba, tanpa ampun. Semula pagi itu seperti biasa. Ia duduk di ruang keluarga yang kini terasa jauh lebih sepi, menggulir layar ponsel sambil menyesap kopi mahal yang entah tinggal berapa kali lagi bisa ia nikmati. Tapi satu notifikasi masuk membuat jantungnya berhenti sejenak. Urgent, pencabutan keanggotaan Jaringan Perempuan Bisnis Nusantara. Alisnya berkerut. Dengan jari gemetar, ia mengetuk pesan itu. Dengan ini kami memberitahukan bahwa Ibu Intan Puspita resmi dicabut dari keanggotaan efektif per hari ini. Keputusan ini diambil setelah hasil investigasi menyatakan bahwa beberapa proposal dan produk bisnis yang Ibu klaim sebagai milik pribadi ternyata menjiplak karya milik pihak lain, tanpa izin dan tanpa menyebutkan sumber. Tangan Intan gemetar. Matanya membulat, lalu cepat-cepat membuka grup WhatsApp Sosialita. Namun di sana pun keheningan terasa janggal. Tak ada sapaan hangat seperti biasa, tak ada undangan arisan, tak ada ajakan brunch. Saat ia mencoba mengirim pesan, hanya satu centang. Dikeluarkan dari grup. Tidak mungkin. Desisnya panik. Satu persatu, dunianya mulai retak. Komunitas bisnis wanita, yang dulu begitu bangga memajang namanya di brosur dan undangan seminar, kini justru menjadi gerbang kehancurannya. Nama baik yang selama ini ia bangun dengan kebohongan dan manipulasi, kini ambruk seketika. Kabar menyebar cepat. Media sosial ramai membicarakan kasus plagiarisme bisnis yang melibatkan seorang sosialita yang dulu terkenal dengan gaya hidup glamor, ternyata hanya menumpang karya orang lain. Meskipun namanya tidak disebut secara langsung, banyak yang tahu siapa yang dimaksud. Dan ketika publik tahu bahwa wanita itu juga adalah pasangan dari pria yang baru saja dipecat karena manipulasi laporan perusahaan, simpati pun nyaris tak tersisa. Sore harinya, Intan masih duduk di ruang tamu ketika suara klakson mobil dan derap langkah kaki terdengar dari luar pagar. Ia membuka tirai dan melihat dua petugas bank, bersama seorang eksekutor dari pihak leasing properti. "Permisi, Bu Intan. Kami datang untuk proses penyitaan properti atas nama Anda dan Bapak Bagas Ardiansyah, sesuai surat peringatan yang sudah dikirimkan sejak 2 bulan lalu. Karena tidak ada pembayaran yang masuk, kami akan memulai pengosongan rumah hari ini." "Apa maksud kalian? Ini rumah saya. Saya tinggal di sini," teriak Intan panik, suaranya melengking. Sesuai aturan, rumah ini dijaminkan atas cicilan yang belum dibayar selama 3 bulan berturut-turut. "Mohon kerjasamanya, Bu. Kami hanya menjalankan prosedur." Intan berlari ke kamar, mencoba menelpon Bagas, tapi suaminya tak mengangkat. Mungkin masih mabuk akibat stres, atau mungkin sengaja menghindar. Ia duduk di pinggir ranjang, memeluk lutut, tak tahu harus berbuat apa. Perabot mewah mulai dibawa keluar satu persatu. Sofa mahal, lampu gantung kristal, koleksi tas branded. Semua jadi barang bukti hidup bahwa kemewahan yang ia banggakan dulu, hanya berdiri di atas utang dan kebohongan. Tangisnya pecah. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan rumah, tapi karena kehilangan semua topeng yang dulu menutupi siapa dirinya sebenarnya. Teman-teman menjauh, reputasi hancur, kekayaan lenyap, dan yang paling menyakitkan, nama Amira yang dulu ia injak dengan kejam, kini justru kembali bersinar sebagai simbol kekuatan dan kebangkitan. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana tapi hangat, Amira sedang menyuapi Aluna yang tertawa riang di pangkuannya. Di meja makan, Elang membaca berita di tablet sambil menyeruput teh, lalu menunjukkan satu headline pada Amira. Eks-sosialita terkenal disanksi karena plagiarisme, rumah disita. Amira menatap sejenak, lalu hanya tersenyum kecil.
Semesta tahu caranya menyeimbangkan segalanya, ucapnya pelan. Dan kali ini, ia benar-benar tidak perlu turun tangan. Karena karma sudah mulai bekerja sesuai waktunya. Senja itu mendung, seperti langit ikut merasakan getir yang menyesakkan dada seseorang yang kini berdiri ragu di depan sebuah rumah kecil namun hangat, dikelilingi tanaman-tanaman hijau yang dirawat penuh cinta. Rumah itu tak semewah rumah yang dulu pernah ia tinggali bersama Amira, namun ada ketenangan yang memancar dari setiap jendelanya. Bagas berdiri di gerbang, mengenakan jaket usang dan sepatu yang sudah bolong di ujung. Rambutnya berantakan, janggut tak terurus, dan wajah itu sudah kehilangan semua kesombongan yang dulu begitu lekat. Beberapa bulan terakhir telah menghancurkannya tanpa ampun. Setelah dipecat, ditinggalkan rekan kerja, dan kemudian ditinggal oleh Intan. Wanita yang dulu ia pilih dengan pongah, pergi tanpa pamit setelah semua kemewahan menghilang. Dan kini, satu-satunya tempat yang terlintas dalam pikirannya saat dunia menelannya hidup-hidup, adalah rumah wanita yang pernah ia hancurkan. Pintu depan terbuka. Amira keluar dengan pakaian santai, wajahnya bersih dan teduh. Senyumnya ringan, bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalu. Mereka saling diam beberapa detik. Lalu Bagas, dengan suara serak dan mata berkaca-kaca, membuka suara. "Amira, aku minta maaf." Amira hanya memandang, tidak menjawab. Bagas menunduk, suaranya gemetar. "Aku bodoh. Aku hilaf. Aku hancurkan semuanya. Aku kehilangan semuanya. Intan pergi, aku gak punya kerjaan, gak punya rumah, gak punya apa-apa lagi. Aku cuma pengen kembali sama kamu." Amira tidak menunjukkan kejutan apapun. Ia hanya mendengarkan, seperti seseorang yang sudah siap dengan jawaban sejak lama. Bagas melangkah mendekat, berusaha menyentuh tangan Amira, tapi wanita itu mundur setapak, dengan anggun dan tenang. "Aku tahu aku gak pantas," lanjut Bagas putus asa. "Tapi aku gak tahu harus kemana lagi. Aku pikir, mungkin kita bisa mulai lagi. Dari awal." Dan saat itulah, Amira tersenyum. Senyum lembut, tapi dengan kilatan kekuatan di dalamnya. Ia menatap Bagas dengan mata yang tidak lagi menyimpan luka, hanya kelegaan. "Terima kasih, Bagas," katanya pelan namun tegas. "Terima kasih karena sudah membuangku. Karena dari situ, aku bisa bertemu dengan laki-laki yang jauh lebih layak." Bagas terpaku, tak mampu berkata-kata. "Kalau waktu bisa diulang, aku tetap ingin dikhianati," lanjut Amira. "Supaya aku bisa belajar mencintai diriku. Supaya aku bisa mengenal elang. Supaya aku bisa menemukan hidup yang sebenarnya." Hening. Langit di atas mereka mulai menangis, tapi air mata Bagas lebih dulu jatuh. Ia berdiri di sana, kuyup, sendirian, dihadapkan pada kenyataan paling pahit, bahwa Amira telah tumbuh, sementara ia justru menyusut menjadi sisa-sisa dari dirinya yang dulu. Tanpa dendam, tanpa benci, hanya akhir yang adil dari cinta yang telah ia bakar sendiri. Dan ketika Amira menutup pintunya perlahan, Bagas tahu, ia tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga satu-satunya perempuan yang benar-benar pernah mencintainya. Hari itu, langit cerah bagaikan melukis sebuah kisah baru yang sempurna. Namun, di balik keindahan pernikahan yang sedang berlangsung, ada aura kebahagiaan yang penuh makna, seperti sebuah perayaan kebangkitan setelah lama terperangkap dalam bayang-bayang gelap. Amira mengenakan gaun pengantin sederhana namun elegan, yang menonjolkan keanggunan dirinya tanpa perlu kemewahan yang berlebihan. Wajahnya berseri-seri, mata yang dulu penuh luka kini dipenuhi harapan dan cinta yang tulus. Di sampingnya, elang,
Pria yang telah melengkapi hidupnya, tersenyum hangat, memandangnya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri di pelaminan, tidak di sebuah gedung megah atau perayaan besar yang penuh gaun sutra dan pengunjung berkelas, melainkan di sebuah tempat yang lebih intim, lebih personal, di sebuah taman yang dihiasi bunga-bunga indah. Mereka memutuskan untuk mengadakan pernikahan yang sederhana namun penuh makna, jauh dari hiruk-pikuk dunia sosialita yang dulu pernah menjadi bagian dari hidup Amira. Di tengah kebahagiaan itu, ada momen yang sangat khusus. Amira berdiri di depan para tamu yang sebagian besar adalah teman-temannya yang baru, yang benar-benar peduli pada dirinya. Ia memegang mikrofon, dan dalam senyum yang menenangkan, ia mulai berbicara. "Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini," katanya dengan suara lembut namun penuh ketegasan. "Hari ini adalah hari yang istimewa. Bukan hanya untuk saya dan Elang, tetapi juga untuk dunia yang lebih baik." Tamu-tamu yang hadir mendengarkan dengan perhatian penuh, dan beberapa dari mereka yang mengenal latar belakang Amira merasa takjub dengan kedewasaannya. "Saya ingin membagikan kebahagiaan ini dengan mereka yang membutuhkan. Sebagian dari resepsi ini akan kami sumbangkan untuk anak-anak yatim yang kurang beruntung, sebagai bentuk rasa syukur kami," lanjut Amira. Di sana, beberapa tamu mulai terharu. Ini adalah sesuatu yang jarang terjadi dalam acara pernikahan kalangan atas. Amira tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang yang kurang beruntung, sesuatu yang jauh lebih bermakna daripada semua kemewahan yang dulu pernah ia idamkan. Dan kemudian, Amira melanjutkan dengan pernyataan yang membuat hati semua orang yang mendengarnya tersentak. "Selain itu, saya ingin mengumumkan peluncuran yayasan Cahaya Ibu atas nama mendiang ibu saya, yang selama ini menjadi inspirasiku. Yayasan ini akan fokus pada pendidikan anak-anak yang kurang mampu dan pemberdayaan wanita di daerah-daerah yang membutuhkan. Sebuah impian yang dulu sering ditertawakan, bahkan oleh mereka yang paling dekat dengan saya." Elang, yang berdiri di sampingnya, menatap Amira dengan penuh kekaguman. Ia tahu bahwa inilah kekuatan yang dimiliki oleh Amira, kemampuan untuk mengubah segala rintangan menjadi batu loncatan, untuk mengubah rasa sakit menjadi kekuatan yang memberi dampak positif bagi banyak orang. Beberapa tamu tampak tertegun, beberapa bahkan tampak terharu, teringat akan bagaimana dulu Amira pernah dipermalukan oleh mereka yang merasa lebih tinggi. Tak jarang mereka mengejek cita-cita Amira untuk mendirikan sebuah yayasan, dan bahkan Bagas, yang dulu merasa dirinya lebih berhak atas segalanya, tak pernah memikirkan hal semacam itu. Ia hanya fokus pada status dan kemewahan semata. Amira menoleh sejenak, seolah mendengar suara-suara itu kembali bergema di benaknya. Bagas yang dulu pernah menghina impian-impian sederhana ini, yang bahkan menyebutnya tidak realistis, kini tak ada di sini. Tidak ada lagi cemoohan atau ejekan, hanya kebahagiaan dan rasa damai yang datang dari pilihan-pilihan yang tepat. Malam itu, setelah perayaan yang penuh dengan tawa dan kebahagiaan, Amira dan Elang berdiri di teras rumah mereka yang baru, menyaksikan bintang-bintang yang berkilau di langit. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengganggu, hanya masa depan yang terbentang luas di depan mereka. "Semua ini lebih dari apa yang aku bayangkan, Elang," kata Amira, suara penuh rasa syukur. Elang memeluknya dengan lembut, menatapnya dengan penuh cinta. "Dan ini baru permulaan, sayang. Kamu pantas mendapatkan semuanya. Lebih dari itu, kamu memberi dunia lebih dari yang mereka kira." Amira tersenyum, menatap langit malam yang luas. Karma memang datang dengan cara yang elegan. Tidak pernah terduga. Tapi aku senang sudah sampai di sini. Dan di sana, di bawah langit yang penuh bintang, mereka berdua tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita bangkit dan memberikan kembali apa yang telah kita terima. Seperti Amira yang dulu runtuh,
kini berdiri lebih tegak dari sebelumnya, dengan segala kebahagiaan dan tujuan yang lebih besar dari sekadar balas dendam, tetapi tentang memberi harapan baru bagi dunia. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan membawa mereka semua pada jalannya masing-masing. Jalan yang sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Bagas, yang dulu merasa di atas angin, kini terjerat dalam hidup yang jauh lebih keras daripada yang pernah ia rasakan. Tidak ada lagi gelar manajer, tidak ada lagi kantor besar atau kehidupan glamor. Kini, ia hanya seorang supir taksi online, berkeliling kota dengan mobil yang sudah tua, mengantarkan penumpang yang tak peduli dengan kisah hidupnya. Setiap hari ia berjuang melawan utang yang semakin menggunung, hidup dalam kesepian yang semakin menghimpitnya. Keluarga yang dulu mendukungnya kini menjauh, bahkan saudara-saudara dekatnya enggan berbicara. Mereka tahu apa yang telah ia lakukan, dan meski mereka tidak mengucapkan kata-kata tajam, sikap mereka cukup jelas, mereka tidak ingin terlibat lagi dalam hidupnya. Intan, yang dulu pernah memiliki segalanya, gaya hidup mewah, teman-teman sosialita, dan perhatian dari semua orang, sekarang hanya menjadi admin all shop kecil yang berjuang untuk bertahan hidup. Setiap hari ia menghabiskan waktu menjual barang-barang yang tak pernah laku, melihat harga diri yang dulu ia banggakan kini tinggal puing-puing. Reputasinya sudah hancur, dan meskipun ia mencoba membangun kembali hidupnya dari nol, dunia bisnis dan komunitas wanita yang dulu ia kuasai menutup pintu dengan keras di hadapannya. Tiap kali ia membuka media sosial, setiap komentar dan kritik semakin mengingatkan padanya akan semua kesalahan yang telah ia perbuat. Sementara itu, Amira berjalan dengan tegak di jalan yang jauh lebih cerah. Ia kini menjadi wanita yang dikenal dan dihormati dalam dunia bisnis dan sosial. Usahanya dengan yayasan Cahaya Ibu berkembang pesat, memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yatim dan memberdayakan perempuan-perempuan muda yang penuh potensi. Tidak hanya itu, pernikahannya dengan Elang yang penuh cinta dan saling mendukung menjadi fondasi bagi kebahagiaan yang kokoh. Aluna, anak sambungnya yang manis, kini tumbuh menjadi gadis cerdas yang selalu membawa keceriaan dalam hidupnya. Setiap pagi, Amira merasa bersyukur atas setiap langkah yang ia ambil untuk bangkit dari keterpurukan. Hari itu, Amira duduk di teras rumah yang sederhana namun penuh kehangatan, bersama Elang dan Aluna yang sedang bermain di halaman. Ia memandang keluar, merenung sejenak, dan dalam hatinya terucap sebuah kalimat yang penuh kedamaian. Aku tidak balas dendam dengan amarah, tapi dengan kesuksesan. Dan itu jauh lebih memuaskan. Amira tahu, karma telah menuntun setiap orang pada jalannya yang adil. Bagas dan Intan kini menghadapi kenyataan dari perbuatan mereka, dan mereka harus menjalani hidup dengan semua pilihan yang telah mereka buat. Sedangkan Amira, dengan segala rasa sakit yang pernah ia alami, kini menemukan kedamaian, bukan dengan menghancurkan orang lain, tapi dengan memberi manfaat, dengan membangun hidup yang penuh cinta, dan dengan melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Ia tahu, balas dendam yang sejati bukanlah menghancurkan musuh, tetapi menjadi lebih baik dari mereka. Dan dalam kebahagiaan dan kesuksesan yang ia raih, ia merasa lebih kuat, lebih hidup, dan lebih bebas daripada yang pernah ia bayangkan. Kisah Amira, Bagas, dan Intan mengajarkan kita tentang bagaimana karma bekerja dengan cara yang tak terduga namun adil. Amira, yang pernah dihancurkan oleh pengkhianatan dan penghinaan, tidak membalas dendam dengan amarah, melainkan dengan kebangkitan dan kesuksesan. Lewat keteguhan hati, kerja keras, dan keinginan untuk memberi kembali kepada masyarakat, ia membangun kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan sejati. Sebaliknya, Bagas dan Intan yang selama ini hidup dalam kebohongan dan kesombongan, akhirnya jatuh dalam kehancuran. Bagas, yang dulu merasa di atas angin, kini terperosok dalam utang dan kesendirian. Intan,
yang pernah begitu berkuasa dalam dunia sosialita, kini harus menghadapi kenyataan pahit dengan usaha kecil yang tak berhasil dan reputasi yang rusak. Karma, seperti yang kita lihat dalam kisah ini, tidak datang dalam bentuk hukuman langsung, melainkan dalam bentuk perubahan hidup yang membawa setiap orang pada akibat dari perbuatannya. Bagi Amira, kesuksesan dan kebahagiaan adalah bentuk balas dendam yang paling elegan, jauh lebih memuaskan daripada sekadar menghancurkan orang lain. Kisah ini mengingatkan kita bahwa, meskipun hidup penuh dengan rintangan dan pengkhianatan, kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita akan meresponsnya, dengan membalas keburukan dengan kebaikan, dan membangun hidup yang lebih baik untuk diri sendiri.